Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sjonegoro FM yang dipancarkan dari Gedung Rawat Jalan RSUD Sjonegoro Wonosobo, Jalan Sjonegoro nomor 1 Wonosobo Barat, Wonosobo. Dan berjumpa lagi dengan saya, Dr. Arlin Yuwanita, spesialis penyakit dalam acara 1 jam bersama Dr. Arlin. Oke, kali ini saya pakai Google Meet. Kita akan membahas sesuatu yang gak unik nih, yang kebetulan aku berteman dengan seorang pakar yang luar biasa. Beliau adalah Dr. Ita Fauzia Hanum, MCE atau Master of Clinical Embryology di RSUP Dr. Sarjito. Dr. Ita, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo juga, sehat Dr. Ita? Dr. Ita, ke freeze. Halo. Nampaknya masih ada masalah koneksi nih, Dr. Ita. Oke, kita tunggu sebentar. Halo, Dr. Ita. Oke, saya sampaikan sedikit tentang prolog bahwa kita siang ini akan membahas tentang program bayi tabung. Oke, Dr. Ita sudah terhubung lagi? Udah terhubung? Ya, oke. Oke. Ya. Oke, sahabat sehat Sjonegoro, pagi ini kita akan membahas atau ngobrolin tentang program bayi tabung. Saya sampaikan sedikit prolog bahwa setiap pasangan di dunia yang menikah itu mengharapkan kehadiran anak. Tapi sayangnya tidak semua pasangan itu akan dikarunia anak karena sesuatu dan lain hal. Jadi kalau ada gangguan dari sistem reproduksi, kondisi ini kita sebut sebagai infertilitas atau gangguan kesuburan. Nah, dari 100 pasangan yang menikah dalam rentang 1 tahun setelah menikah, sebanyak 85% akan terjadi kehamilan jika mereka kumpul secara normal ya, artinya tidak satu di pulau sini, satu di pulau sana, satu di negara mana, satu di negara mana, dan akan ada 15% yang terkendala untuk memiliki keturunan. Nah, memiliki keturunan bukan saja tugas seorang perempuan, tapi ada peran laki-laki di sini, ada 35% untuk laki-laki. Jadi kita kenapa membahas ini, karena tidak semua orang dikasih keturunan, tapi ada usaha-usaha yang bisa dilakukan oleh dokter-dokter yang bertugas di bagian program bayi tabung. Ini Dr. Ita mungkin bisa menjelaskan di Sarjito itu klinik permata hati udah berdiri dari tahun kapan, Dok? Oh ya, tahun sejak mungkin kita masih koas mungkin ya. Oh, jadi 1996 ya? Di Sarjito itu mulai tahun 90. Jadi mulai tahun 90 itu sudah ada klinik bayi tabung sementara di Indonesia. Itu tahun 88 begitu sudah mulai di Jakarta. Di 10 tahun kemudian di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito berdiri klinik bayi tabung. Ya, dimulai dengan teknologi yang sederhana. Mungkin kalau sudah ada yang pernah dengar namanya inseminasi, nah dengan sperma suami, nah di sana dimulai di Sarjito itu tahun sekian. Kemudian berubah tahun, dimulai dengan program bayi tabung. Nah para gitu pendengar, ya. sahabat jadi yang ada di beda Wonosobo dan ya. sekitarnya. Oke, ini kita siarkan ke seluruh dunia ini, Dr. Ita. Oh betul, seluruh dunia. kita Panjang lebar. Kita tayangkan. Oh, senang sekali bisa ketemu dengan Dr. Arlin lagi. Iya. Nah, di Rumah Sakit Sarjito ini sudah cukup lama, jadi mulai tahun 98, kehamilan pertama 90
lahir. Jadi bayi pertama, bayi tabung itu sekarang sudah jadi arsitek. Nah, dalam kesempatan ini sudah menjadi seorang arsitek. Terus kemudian pada kesempatan ini saya juga mengucapkan ada salah satu warga Wonosobo yang belum lama melahirkan dari program bayi tabung. Dan program itu di Rumah Sakit Sarjito melalui program simpan beku. Nah, jadi memang yang disebut Dr. Arlin tadi ada sekitar 20% sampai 30% pasangan suami istri yang menikah selama 1 tahun melakukan hubungan suami istri secara alamiah. Jadi berkumpul, tinggal satu rumah, 1 minggu 2-3 kali berhubungan suami istri selama setahun, belum terjadi kehamilan. Nah, kita perlu melihat ada apa. Apakah yang terjadi di antara pasangan suami istri itu? Ya tentu saja kalau sekarang ini setelah menikah yang satu di Amerika, yang satu di Wonosobo, tentunya ya tidak bisa terjadi barangkali bisa dikirim lewat WhatsApp kali. Iya. Jadi memang ada sekitar 60-70% pasangan suami istri itu yang akan hamil pada tahun pertama pernikahan. Sekitar 30% mungkin angkanya akan bertambah pada saat-saat seperti sekarang ini. Pasangan usia muda menikah itu tidak pada usia reproduksi, itu sudah banyak sekali kita temui. Yang 30% itu mungkin sekitar 80% membutuhkan satu teknologi. Dengan dibantu ya. Teknologi itu, mungkin teknologi mulai dari yang sederhana sampai yang sangat canggih. Nah, di Indonesia ini ada sekitar 53 klinik bayi tabung tersebar di seluruh Indonesia. Termasuk satu di Wonosobo, Dokter mulai dari di Wonosobo udah ada satu juga. Jadi itu di Wonosobo ada satu klinik melayani dengan teknologi yang masih cukup sederhana, jadi inseminasi. Nah, tapi di Indonesia ini masih dominasi di Pulau Jawa. Kita berharap akan tersebar di seluruh Indonesia. 53 klinik bayi tabung cukup banyak, tapi sekitar 30-40-an ada di Pulau Jawa. Jadi yang dari Papua, yang dari harus terbang dulu ya ke sini ya. Iya, harus terbang dulu. Dan pasien yang ada di soalnya kalau berenang nggak nyampe-nyampe. Kalau berenang nggak nyampe-nyampe harus terbang. Oke, Dokter Ita, tadi udah disampaikan tentang inseminasi buatan dan IVF ya, bayi tabung atau in vitro fertilization. Mungkin bisa dijelaskan itu bedanya apa itu? Sebelum kita bicara tentang program bayi tabung, nah sepintas kita bicarakan secara alamiah. Suami istri itu kan kalau berhubungan suami istri, suaminya akan menghantarkan semen yang berisi sperma atau bibit laki-laki untuk ketemu dengan bibit wanita yang ada di tubuh perempuan yang munculnya hanya sebulan sekali. Sebulan sekali pada saat masa subur. Kapan itu? Sekitar 2 minggu sebelum menstruasi berikutnya. Nah, jika tepat saatnya, bibit laki-laki atau sperma laki-laki akan ketemu dengan telur seorang wanita atau istrinya. Harus istrinya ya. Iya, bukan istri tetangga ya. Istrinya. Nah, jika tepat akan terjadi fertilisasi atau perkawinan. Perkawinan itu terjadi di dalam tubuh wanita, biasanya kita sebut sebagai tuba falopii. Nah, di sana akan terjadi perkawinan secara alamiah, kemudian hasil perkawinan atau kita sebut sebagai embrio, dia akan berjalan masuk kembali ke dalam rahim, mencari tempat untuk implantasi atau menempel. Nah, jika terjadi penempelan, kita sebut terjadi kehamilan awal. Nah, seperti itu kejadian alamiahnya. Jika terjadi kehamilan awal, nanti akan terjadi proses kehamilan selama 9 bulan sampai terjadi kelahiran. Nah, dalam program bayi tabung, perkawinan ini tidak terjadi di tubuh wanita, tapi terjadi di laboratorium. Caranya, wanita ini akan diambil telurnya oleh seorang dokter ahli kebidanan, kemudian spermanya diproduksi oleh laki-laki
kemudian kami di laboratorium akan memproses spermanya, dipilih yang bagus. Nah, sperma yang paling baik kita kawinkan. Perkawinannya tidak di dalam tubuh ibu, tapi di laboratorium. Nah, makanya kita sebut sebagai in vitro. Jadi bukan in vivo. In vitro itu di luar tubuh ibu. Nah, dikawinkan. Nah, perkawinannya bisa disuruh kawin sendiri, bisa dikawin paksa. Oh, gitu, nah, kawin ya. paksa itu kita suntikkan. Nah, kita suntikkan. Nah, karena kualitas sperma itu berbagai macam. Nah, setelah kita kawin paksakan dalam program bayi tabung, kita pilih mana hasil perkawinannya yang bagus, kemudian kita kembalikan langsung ke rahim calon ibu. Jadi, peristiwa perkawinan dan pertumbuhan awal dari embrio itu tidak terjadi di dalam tubuh ibu, tapi terjadi di laboratorium. Kira-kira seperti itu sih program bayi tabung. Jadi kalau tentu saja ada inseminasi buatan itu indikasinya. nggak diinjeksikan ya, jadi ditaruh di cawan Petri antara sperma dan sel telur tadi nanti ketemu sendiri. Tapi kalau diinjeksikan tuh disuntikkan ke dalam sel telur gitu ya? Spermanya ditangkap, dia bergerak toh, ditangkap satu persatu, kemudian kita suntikkan satu persatu ke setiap telur yang sudah siap untuk dikawinkan. Nah, jadi itu yang terjadi pada program bayi tabung. Dipindahkan peristiwa alamiah yang terjadi di dalam tubuh ibu, kita pindahkan ke laboratorium sejenak. Sejenak itu berapa lama? Kira-kira 3 hari sampai 5 hari, tergantung situasi masing-masing pasangan suami istri. Nah, untuk kehamilannya tidak di dalam tabung, tapi kehamilannya tetap di rahim ibu. Jadi dalam program bayi tabung, kalau tidak ada rahim, ya tidak terjadi kehamilan. Nggak tahu, Mbak Dr. Arlin, jika suatu saat nanti akan terjadi apa? Terjadi rahim buatan, rahim buatan bisa saja suatu hari nanti kelak. We don't know ya. Tapi sampai saat ini, we don't know yet. Jadi pada suatu saat nanti kita akan sampai ke itu. Nah, teknologi juga berkembang bahwa program bayi tabung ini selain memindahkan atau mengembalikan embrio yang segar atau dalam satu program bayi tabung, ada juga program di mana embrionya kita simpan, dibekukan. Mungkin pernah kalau lihat film apa, Dr. Arlin? Jarang nonton Jurassic film. Park. Gitu. Jurassic Park itu kita simpan. Sel itu kita simpan, embrio kita simpan di dalam suhu yang sangat dingin untuk digunakan kapan diperlukan. Tentunya ada aturannya. Kalau nggak ada aturannya, kita simpan 1000 tahun, nanti 1000 tahun lagi manusia sudah berevolusi, sementara yang kita simpan masih manusia yang punya hidung, punya telinga seperti saat ini. Jadi, itulah saya pernah dengar itu, siapa Michael Jackson menyimpan spermanya, jadi siapa yang pengen punya anak dari Michael Jackson bisa mengambil sperma yang dibekukan itu, misalnya seperti itu ya. Teoritis itu terjadi, tapi kita tentunya dilindungi dan harus berlindung di dalam etika, juga di dalam peraturan regulasi yang ada di Indonesia ini. Harus pasangan suami istri yang bersangkutan yang memiliki sperma dan telur. Nah, tentunya program bayi tabung itu juga ada indikasinya. Jadi tidak kemudian menikah 2 hari ikut program bayi tabung, tentunya tidak seperti itu. Itu dikip dulu. Oke, kita keep dulu untuk sesi kedua ini, Dokter Ita nih kayaknya makin seru nih yang kita bicarakan. Kita mau break. Dokter Ita kemarin minta lagu Yura Yunita, judulnya Dunia Tipu-Tipu. Oke. Stay tune di 107,3 FM masih di 1 jam bersama Dokter Arlin dan Dokter Ita Fauzia Hanum. Oke, masih bersama 1 jam bersama Dr. Arlin dan saya masih bersama Dr. Ita Fauzia Hanum, seorang pakar bayi tabung dari RSUP Dr. Sarjito atau Klinik Permata Hati. Dr. Ita, kita sambung obrolan kita tadi tentang untuk bayi tabung atau in vitro fertilization ini sebetulnya
indikasinya seperti apa sih untuk kasus seperti apa? Apakah hanya untuk kasus yang di wanita saja atau di laki-laki juga misalnya ada masalah bisa dibantu dengan IVF tadi, dokter? Oke, ya. Jadi, Dokter Arlin, tahun 1978 itu kelahiran bayi tabung pertama kali di dunia. Di dunia, indikasinya apa? Nah, di dunia. Jadi dia sekarang usianya sudah 40 lebih ya. Nah, itu di dunia itu indikasinya yang pertama kali adalah faktor tuba. Tadi kita kan sudah bicara bahwa perkawinan antara sel wanita dan pria itu terjadi di dalam tubuh seorang istri. Nah, jika tuba atau saluran telurnya buntu, nah kan tidak pernah bisa ketemu. Nah, itu salah satu indikasi yang bisa dibantu dengan program bayi tabung. Nah, indikasinya kemudian berkembang. Berkembangnya tidak hanya faktor tuba, tapi juga kemudian faktor yang lainnya. Seperti misalnya permasalahan secara hormonal, dia susah untuk mempunyai calon telur yang masak. Misalnya pada pasien-pasien polikistik ovarian sindrom, jadi gangguan menstruasi seperti itu. Nah, berkembang lagi, misalnya ada pasien dengan permasalahan endometriosis. Nah, jadi itu menjadi indikasi. Nah, berkembang lagi, ternyata tidak hanya masalah wanita, masalah pria atau suami ini juga menjadi indikasi. Karena untuk bisa mengawini telur atau sel telur itu, sperma dipersyaratkan harus memiliki bentuk sperma yang bagus, gerakan sperma yang bagus, dan jumlah sperma dalam setiap cc ejakulatnya itu jumlah tertentu. Jadi minimal ada 12-15 juta dalam 1 cc. Nah, itu disebut sebagai sperma yang punya kemampuan untuk memfertilisasi atau mengawini sel telur. Tidak hanya jumlahnya, bentuknya, dan gerakannya. Nah, itu semua menjadi indikasi. Nah, banyak sekali tidak sekarang para pasangan suami istri yang mempunyai permasalahan itu. Wah, banyak sekali. Terutama karena usia pernikahan yang makin mundur ya. Sekarang ini usia pernikahan makin sekolah dulu, bekerja dulu, cari uang dulu. Kalau rumahnya belum punya satpam pribadi, kalau belum punya kolam renang pribadi, belum menikah. Nah, itu menambah panjang listing atau daftar para pasangan suami istri yang membutuhkan indikasi teknologi reproduksi. Nah, ya, misalnya dalam seorang suami tidak memiliki sperma, kemudian dirujuk atau dirunut, ada di mana sperma dia? Oh, ternyata spermanya ada di testis atau di buah zakarnya, harus kita ambil dari sana. Nah, itu merupakan salah satu indikasi. Jadi sekarang indikasinya itu makin luas. Kemudian berkembang juga misalnya ada seorang wanita memiliki kondisi keganasan misalnya sebelum mendapatkan pengobatan. Kita ambil dulu calon-calon bibitnya atau ovariumnya untuk kemudian disimpan, atau telurnya disimpan. Kemudian dia mendapatkan pengobatan keganasannya atau kankernya. Setelah dia sembuh, kemudian siap-siap untuk hamil, dia masih punya sel yang siap untuk dikawinkan dengan sperma suaminya. Nah, itu bisa juga kita jadikan sebagai salah satu indikasi. Nah, seperti itu teknologi reproduksi membantu pasangan suami istri. Mungkin kalau di luar negeri tidak perlu menikah untuk bisa punya anak. Tapi kalau di Indonesia regulasinya jelas. Pasangan suami istri yang boleh mengikuti program bayi tabung. Tambah seru itu nanti Dokter Arlin, kalau misalnya suami ini mempunyai 2 atau 4 istri, bagaimana itu dalam program bayi tabung? Nah, gitu ya. Kalau nggak dapat dari satu istri, dari istri yang lain mungkin, Dokter Ita. Ya, betul. Ya, itu tadi disampaikan tentang kalau di Indonesia jelas.
Nanti ke depan itu mungkin masalah yang terkait dengan etika kan banyak sekali tuh Dokter Ita. Saya bayangkan karena sekarang itu betul. ya tentang LGBT aja misalnya sekarang banyak di luar negeri, di Indonesia jelas nggak boleh ya, semoga sampai kiamat tetap nggak boleh. Ada perempuan nikah sama perempuan, akhirnya karena tidak bisa hamil, dia minta spermanya misalnya Elton John misalnya gitu ya. Contoh, atau laki-laki sama laki-laki akhirnya minjem rahim surrogate mother itu ya, di Indonesia kan tetap belum boleh ya, nggak boleh ya. Secara agama itu haram. Tidak bukan boleh, pasangannya secara agama. Tapi di luar negeri mungkin bisa begitu ya Dokter Ita ya, masalah yang akan timbul berikutnya. Bisa sekali. Namanya donor. Jadi donor sperma, donor telur, donor embrio, surogasi atau pinjam rahim. Mungkin kalau pinjam rahim ke depannya kita menganalogikan, ada yang kelompok menganalogikan sebagai sepersusuan. Jadi bisa saja rahim itu dipinjam untuk kemudian anak yang lahir itu merupakan sepersusuan atau seperahiman ya, kalau dalam agama seperahiman. Ya, seperahiman. Tapi saya pernah dengar itu kasus yang seperti itu Dokter Ita. Jadi karena istri itu karena sesuatu hal misalnya mungkin karena endometriosis berat ya, jadi nggak bisa hamil, akhirnya hasil dari bayi yang udah janin embrio tadi ditanam di ibunya gitu. Jadi si nenek melahirkan cucu. Kalau dari kita jelas melahirkan cucunya. Si nenek secara melahirkan cucu secara teori mungkin banget. Ya, nenek melahirkan mungkin secara etik, agama nggak boleh dalam, etik. Di Indonesia peraturannya belum ada regulasinya, tapi yang jelas masih dilarang, belum ada peraturannya. Nah, suatu saat barangkali akan ada perkembangan peraturan, tapi sampai saat ini untuk pinjam rahim atau surogasi, entah itu neneknya, kakaknya, tantenya itu belum terjadi. Kira-kira seperti itu. Jadi indikasinya memang makin luas. Tapi yang jelas 1 tahun pernikahan, apalagi menikah di atas usia 30 tahun, sudah berhubungan selama setahun ya. Belum terjadi kehamilan. 2-3 kali berhubungan belum ada kehamilan, mungkin kita perlu mencari informasi yang lebih detail, lebih jauh ke fasilitas kesehatan yang ada. Kalau di negara kita ini bisa mulai dengan pergi ke dokter ahli kebidanan, kemudian bahkan kepada dokter ahli penyakit dalam pun dia akan mendapat informasi yang lebih jelas daripada pergi ke gunung atau pergi ke dukun begitu ya. Seingat saya dulu orang berpikir untuk hamil itu nunggu dulu, kan belum 5 tahun, belum 3 tahun, tapi ternyata sekarang udah dibuat keputusan bahwa boleh menikah hanya 1 tahun ya dokter ya. Karena dulu orang menikah tuh mau 15 tahun dok. Sekarang orang menikah di atas 30 tahun. Udah mundur 15 tahun dari sebelumnya. Nah, jika sudah di atas 35 tahun, nah ini juga perlu mendesak untuk tidak perlu menunggu 1 tahun. Jika 6 bulan belum terjadi kehamilan, lekas-lekas mencari informasi. Nah, sebabnya apa? Informasi yang jelas, proper, yang jelas sumbernya untuk mendapatkan hal-hal yang kita butuhkan tentang ingin anak ini. Nah, jika ditemukan semakin dini permasalahannya, penanganannya akan semakin optimal, kira-kira seperti itu. Oke, ada pertanyaan nih dokter Ita. Banyak. Monggo silakan. Itu kalau yang udah endometriosis atau miom itu tetap harus bisa langsung atau harus ditreatment dulu nih yang untuk endometriosisnya diobatin dulu. Miomnya tuh harus diambil dulu kah atau bagaimana? Betul. Atau bisa sambil jalan bareng? Pertimbangan memang akan ada di tangan seorang ahli kebidanan. Tapi kira-kiranya yang namanya bagi kami seorang ahli embriologi, telur atau kualitas telur yang berasal dari ibu yang menderita endometriosis itu terdampaki kualitasnya. Jadi penting untuk menangani endometriosisnya dalam stadium apa. Jadi kalau sudah diperbaiki, kualitas telurnya akan lebih baik. Nah, seperti itu. Tapi kan kita harus kejar-kejaran juga dengan usia.
Ibunya sudah usia 38 tahun, hendak ditangani endometriosisnya selesai nanti sudah umur 40 tahun, Kesuwen. kualitas telur dan jumlah telurnya kesuwen, akan menurun. Akan menurun ya. Nah, seperti itu. Iya. Makanya peran fasilitas kesehatan di garda depan termasuk dokter-dokter yang ada di puskesmas itu bagaimana usia reproduksi sehat itu selalu digaungkan, ini penting sekali dan kita hidup secara sehat. Polusi itu sekarang tinggi sekali. Itu mempengaruhi kualitas sperma juga ya? Betul, sangat-sangat mempengaruhi kualitas sperma. Nanti bisa diteliti tuh Dokter Ita untuk program profesor udah PhD soalnya udah dokter. Iya. Kualitas seberapa jauh kesuburan orang-orang laki-laki yang di Jakarta terhadap polusi yang terjadi saat ini gitu ya? Ya, dibandingkan yang di Wonosobo misalnya. Yang masih dekat dengan gunung. Iya, terus saya pertanyaan lagi Dokter Ita, tadi kan disampaikan bahwa untuk sperma yang bisa membuahi dengan baik itu kalau yang dalam satu cc 12-15 juta partikel sperma ya dokter ya. Padahal yang untuk diperlukan untuk membuahi itu hanya satu saja. Kalau saya memang hanya satu saja. Jadi kalau memang dia oligo, bentuknya tidak sempurna, padahal hanya dibutuhkan satu yang sehat, itu tetap bisa atau ada kemungkinan terjadi kecacatan atau nanti akan terjadi keguguran atau bagaimana dok? Ini hebat sekali yang maha mencipta ini menciptakan sperma dengan berbagai macam bentuk dan jumlah yang banyak sekali pada saat ejakulat. Hanya satu pemenang ya? Untuk terjadi seleksi. Satu pemenang seleksi. Jadi secara kodrati itu memang telur itu menseleksi sperma. Jadi yang benar itu mungkin dari mulai stadium atau stage sel, itu seorang wanita itu memilih dari 10 atau bahkan mungkin 100 laki-laki untuk dipilih yang boleh menikahinya. Nah, telur juga begitu. Yang dibolehkan hanya satu, karena manusia ini kan disebut sebagai individu atau makhluk diploid. Jadi separuh dari sperma, separuh dari telur. Nah, jadi tidak diperbolehkan 2 sperma yang masuk. Jadi kalau kaitannya dengan berbagai macam bentuk itu terseleksi yang bagus yang akan masuk. Gitu. Karena dia kelahi dulu ya di luar ya. Iya, kelahi dulu di luar. Jadi dia terseleksi dengan baik. Nah, hasil penelitian dan laporan riset-riset yang sudah dilakukan banyak ahli di seluruh dunia, ternyata ditemukan pada kelainan-kelainan kepala, kelainan-kelainan bentuk dari sperma, kemudian yang tidak bergerak dengan cepat, itu ternyata membawa kelainan juga di dalam inti selnya. Jadi kemungkinan kecacatan jika itu dibawa dari kepala sperma bisa terjadi pada anak-anak yang kemudian lahir. Namun alam sebenarnya sudah mengatur seleksi sangat ketat. Jadi kita jangan melanggar seleksinya. Apa sih melanggar seleksinya? Hidup tidak sehat misalnya. Jadi sperma-sperma yang dihasilkan oleh orang-orang yang merokok dengan intens, menggunakan narkoba dengan rajin, kemudian hidup yang tidak sehat, polusi yang sangat tinggi, zat kimia yang sangat tinggi. Nah, itu juga akan merusak isi dari inti sel yang kita punya. Oke. Itu yang kaitannya dengan reproduksi. Sebenarnya juga terjadi pada para wanita, jadi sel telurnya juga terpengaruhi. Kira-kira seperti itu pentingnya. Oke, Dokter Ita, kita break dulu untuk yang kedua ini. Kita setelkan lagu judulnya Heart Attack dari Demi Lovato. Nah, untuk yang ketiga nanti Dokter Ita, saya ingin dijelaskan tentang step-step apa jika orang ingin melakukan program bayi tabung. Nanti apa saja yang dokter lakukan di laboratorium atau di ruang pemeriksaan atau itu sampai ditanam ke rahim gitu ya Dokter Ita. Kita break dulu untuk lagu kedua. Stop di 107,3 FM Sionegoro FM. Stay tune. Oke,
masih bersama saya 1 jam bersama Dr. Arlin, dan saya masih bersama pakar bayi tabung dari RSUP Dr. Sarjito, Dr. Ita Fauziah Hanum MCA. Kita lanjutkan obrolan kita tadi tentang bayi tabung. Saya sampaikan sedikit bahwa usaha bayi tabung ini dilarang untuk wanita sebagai mothernya itu, tempat rahimnya itu, jika dia gagal jantung stadium lanjut, hipertensi pulmonal, sindrom Eisenmenger, koaktasial aorta. Yang jelas pokoknya ibu yang akan hamil tuh harus sehat banget ya Dokter Rita ya, gitu ya Dok ya? Nah, betul. Oke, ini kita mau jelasin sama dokter ini. Misalnya suami istri udah datang nih, yang Dokter Ita sampaikan tadi, misalnya mungkin ada kasus endometriosis atau suaminya oligospermi nih datang ke Permata Hati. Terus terhadap mereka step yang dilakukan apa aja pasangan itu? Oke, ya. Jadi sekali lagi, Bapak, Ibu, pasangan suami istri atau yang berencana untuk cepat punya momongan atau anak, program bayi tabung ini merupakan salah satu cara untuk mendapatkan anak, tapi itu bukan cara pertama kali, pilihan pertama. Jadi yang perlu kita garis bawahi, dalam segala sesuatu yang kita lakukan itu sesuai dengan alam atau alamiahnya atau fisiologisnya, itu yang paling baik. Nah, jadi program bayi tabung itu merupakan salah satu cara, dan itu diindikasikan pada pasangan suami istri yang memang membutuhkan program bayi tabung. Jadi kalau pertama kali datang ke Permata Hati, akan ditelaah, akan diperiksa, akan direview apakah memang merupakan pasien pasangan suami istri dengan indikasi program bayi tabung. Nah, jika indikasi sudah, kemudian akan melalui beberapa pemeriksaan. Jadi seperti tadi ya, ibu yang harus sehat untuk siap hamil. Nah, kemudian mempunyai telur yang masih cukup baik dengan diperiksa. Apakah itu pemeriksaan ultrasonografi, pemeriksaan hormon, oleh dokter ahli kebidanan. Para suami akan mendapatkan telaahan atau pemeriksaan dari dokter ahli andrologi. Nah, itu sudah semua disiapkan di klinik infertilitas Permata Hati Rumah Sakit Sarjito. Datang ke sana, kemudian setelah ditegakkan, kemudian siap untuk mengikuti program bayi tabung. Nanti mesti bertanya, biayanya berapa? Nah, iya tuh banyak yang tanya. Tapi, nggak apa-apa Dokter Rita, kalau misalnya inseminasi buatan berapa nanti dijelaskan. Iya, indikasinya sudah tegak, kemudian sudah kita programkan, direncanakan untuk mengikuti program bayi tabung. Nah, tadi kan kita sudah bicara bahwa si wanita harus menghasilkan telur. Kemudian wanita ini akan diberi kelola hormonal dari eksternal, biasanya diberikan suntikan. Nah, zaman dulu mungkin ada oral, sekarang sudah dengan suntikan hormon. Nah, suntikan hormon dimaksudkan untuk para calon ibu ini menghasilkan telur yang jumlahnya bukan maksimal tapi optimal. Nah, jumlah optimal ini nanti setelah sesuai hasil stimulasi, jadi setiap hari diberi suntikan untuk menghasilkan telur. Sementara suami juga disiapkan untuk menghasilkan sperma. Kalau dia mampu untuk menghasilkan sperma secara ejakulat, jadi menghasilkan sendiri, akan menghasilkan sendiri ditampung di sebuah tempat yang kita siapkan secara steril. Tapi kalau tidak mampu, barangkali harus melalui surgery, harus melalui operasi ya, diambil spermanya dari testis, bisa saja. Nah, jika pada hari yang sudah ditentukan telurnya sudah cukup masak, spermanya sudah didapatkan, jadi kita ambil dua-duanya, sperma dan telur, kita kawinkan di laboratorium. Dilakukan oleh ahli-ahli seperti saya begini, disebut sebagai embriolog. Di Rumah Sakit Sarjito ini ada embriolog namanya Bu Diani, ada namanya Bu Vicky, yang sama-sama kita mengelola telur dan sperma, kemudian
embrio. Di Indonesia ini keahlian embriologi sekarang ada sekitar 150 seluruh Indonesia. Dan kita masih membutuhkan banyak sekali ahli-ahli embriologi yang berkecimpung di bidang program bayi tabung di Indonesia ini. Kalau bayi tabung dalam hewan atau mamalia, Dr. Arlin, sebenarnya ilmunya sudah berkembang lebih. Oh gitu, jadi kita agak ketinggalan dibandingkan keluarga monkey. Iya, dibandingkan para dokter hewan daripada monkey, gitu ya. makaka. Jadi setelah tadi kita dapatkan embrio, biasanya mengawinkan sampai mendapatkan embrio yang sesuai kualitasnya untuk dikembalikan ke rahim ibu itu butuh waktu sekitar 3-5 hari. Jadi mulai dari distimulasi atau diberikan obat hormon bagi ibunya itu butuh waktu sekitar 12 hari sampai 15 hari, ditambah 5 hari, berarti kan sekitar 20 hari begitu, kemudian dikembalikan ke rahim ibu. Nah, setelah dikembalikan, menunggu apakah terjadi kehamilan atau tidak, ditambah 2 minggu. Jadi sekitar 1 bulan mengikuti program, ya kita akan mendapatkan hasil ada kehamilan atau tidak. Kira-kira begitu, Dokter Arlin. Ya. Jadi harus stay di. Jadi kalau luar kota harus 1 bulan cuti itu, Dokter Ita ya. Nah, jadi ini perkembangan teknologi juga sebenarnya mendukung karena stimulasi sekarang banyak dilakukan secara mandiri bisa. Bagi ibu dan bapak yang cukup confidence, obatnya dibawa pulang, disuntik dengan cara pen, seperti pen itu ya. Mungkin kalau pada pasien diabetes, ya diabetes itu kan suntik setiap hari. Ini juga ya, secara berkala dia nanti akan diperiksa. Nah, teknologi IT sekarang juga berkembang, tapi kalau dalam program bayi tabung barangkali deteksi ovulasi atau kontrol masih dilakukan sekitar 5 hari, kemudian beberapa hari kemudian dilihat. Jadi sebenarnya nyaman kalau kemudian menyelakan waktu betul selama 1 bulan untuk mengikuti program. Tapi banyak sekali pasien program bayi tabung yang datang ke Rumah Sakit Sarjito ini, dia melakukannya di kota masing-masing, kemudian pada saat program harus diambil telurnya dia baru datang pergi ke Rumah Sakit Sarjito. Seperti itu yang dilakukan di banyak klinik di seluruh dunia. Jadi ambulatori itu sudah banyak dilakukan, tentunya dengan standar tertentu. Kira-kira stepnya seperti itu, 1 bulan waktunya untuk sampai kita mendapatkan hasil apakah terjadi kehamilan awal atau tidak, kira-kira seperti itu. Oke, kita break lagi untuk sesi 3 ini, Dokter. Kita setelkan lagu ya dari Ada Band aja deh, yang terbaik bagimu. Stay tune di 107,3 Sionegoro FM. Oke, masih 1 jam bersama Dr. Arlin dan kita udah di sesi terakhir dalam acara ini, masih bersama Dr. Ita Fauzia Hanum NCA dari RSUP Dr. Sarjito Jogja. Kita lanjutkan obrolan kita nih, Dr. Ita ya. Tadi dokter sudah sampaikan sedikit bahwa dalam satu tim itu ada banyak ahli-ahli yang terlibat selain embriolog di Sarjito. Dokter ada bertiga tadi ya, Dr. Diani sama Dr. Terus ada dokter androlog, iya dokter Vicky, terus ada androlog juga. Terus siapa lagi, Dok? Iya, jadi tim yang akan membersamai satu program bayi tabung ini terdiri dari beberapa disiplin ilmu. Jadi di sana ada dokter ahli kebidanan. Dalam hal ini kalau di Rumah Sakit Sarjito ada dokter Sofwal Widat, ada dokter Muhammad Lutfi, ada dokter Sarah Ayuandari. Nah, beliau-beliau ini adalah dokter ahli kebidanan dengan subspesialisasi fertilitas, endokrinologi, reproduksi. Silahkan nanti
mendaftar ke Rumah Sakit Sarjito itu secara online sekarang mudah ya. Kemudian tim yang lain adalah dokter andrologi. Nah, tim andrologi di Rumah Sakit Sarjito itu ada Dokter Eni Maria, spesialis andrologi. Beliau seorang dokter perempuan, ahli andrologi. Nah, kalau ahli kebidanan itu menangani wanita adalah para lelaki, nah menangani prianya itu adalah wanita yang ada di Rumah Sakit Sarjito. Ya, ini unik sekali. Nah, ada Prof. Diki Muhammad Rizal juga yang kebetulan beliau ada di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, jadi dari seberang jalan. Nah, kemudian ada dokter ahli urologi. Jika diperlukan untuk mendapatkan sperma melalui surgery atau operasi begitu, pembedahan, ada dokter Trisula, ada dokter Sakti. Nah, jadi beliau mempunyai keahlian selain urologi. Beliau mendalami bidang fertilitas, jadi mengambil sperma dari testis begitu. Nah, jadi kalau dokter spesialis andrologi yang kebetulan di Rumah Sakit Sarjito, Dokter Eni Maria ini seorang wanita ahli laki-laki. Nah, jadi timnya kalau labnya juga ada ya dokter? Namanya laborat? Ya, betul. Laboratorium itu ada ahli laboratorium. Di sana komponennya ada ahli laboratorium teknologi reproduksi yang dengan pendidikan tertentu. Jadi ada yang dari dokter, ada yang dari latar belakang biologi, ada juga berlatar belakang dokter hewan. Tadi kita sudah sebut bahwa seorang dokter hewan itu memiliki kompetensi di bidang kultur sel. Nah, jadi itu berkembang sekarang. Kemudian jangan lupa di dalam tim ini ada perawat, nurse dengan satu intensitas yang keahlian di bidang infertilitas. Nah, juga ada psikolog. Psikolog ini akan mendampingi di bidang infertilitas karena mempunyai dampak yang sangat luas untuk keberhasilan. Tapi dalam tim ini yang paling penting adalah pasangan suami istri. Jadi anggota tim yang paling penting adalah pasangan suami istri. Itu mah tamu tim itu, Dok. Mereka ini tamu tim. Iya, jadi seperti itu kira-kiranya. Kemudian kalau ditanya sekolahnya di mana kok bisa menjadi dokter embriologi? Nah, sekolahnya kebetulan di Indonesia itu belum ada kalau sekolah. Tapi training itu sudah ada di Indonesia, di Rumah Sakit Sarjito, di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, di MKUI itu bisa dilakukan training. Tapi mungkin besok bisa dibuka prodi baru itu dokter. Kita buka prodi baru nanti. Ini tergantung sama Dokter Arlin SPPD juga. Wah, itu tergantung dekan tuh, Pak Dekan. Pak Dekannya. Nah, jadi seperti itu. Kalau pendidikannya sebenarnya kalau regulasi yang ada di Indonesia yang dibutuhkan adalah training. Karena ini banyak sekali terkait dengan keterampilan, meskipun knowledge itu menjadi sangat penting. Saat ini kita bisa mengambil S2, S3. Kalau S2 mungkin seperti ilmu biomedis itu bisa mengambil intens atau objek subjek penelitian yang mendekati ke teknologi reproduksi. Tadi belum sampai ke biaya ya? Iya, bentar, Dokter Ita dulu sekolah di Australia dulu berapa lama itu? Australianya di mana, Dok? Jadi yang Australianya di Monash ya. Monash University. Di Monash saat ini ada pendidikan namanya embriologi klinik. Jadi di sana ada. Sayangnya perbedaan currency dolar ini membuat pembiayaan sangat tinggi. Tapi silahkan bisa mendaftar beasiswa. Ada LPDP, ada Australian pembiayaan dari beasiswa ya. Itu banyak dilepaskan. Tentunya kita harus kompetisi, tapi itu dimungkinkan.
Nah, di beberapa tempat lain seperti di Inggris, barangkali di India juga berkembang sekolah-sekolah untuk clinical embryologi ini. Nah, jadi seperti itu kira-kira biayanya tadi embriolog biaya dalam program bayi tabung itu bervariasi. Kebutuhan paling banyak sebenarnya biaya paling tinggi itu adalah penggunaan obat hormonal. Itu lebih dari separuh dari seluruh biaya yang diperkirakan kalau di Jogja ini biayanya mungkin sekitar 75 juta. Nah, 75 juta itu lebih dari separuh adalah obat-obat hormonal. Yang diinjeksikan tadi ya? Kalau usia kalau usianya makin muda, obat-obat hormonal yang dibutuhkan makin sedikit, jadi biayanya juga makin ringan. Tapi pada usia yang masih muda barangkali belum terpikirkan untuk menikah. Nah, itu juga satu hal yang menarik untuk ditelisik kenapa. Jadi kisarannya sekitar 75 juta yang disiapkan untuk satu kali program. Nah, kalau di Jakarta barangkali sudah bisa sampai 125 juta begitu karena biayanya berbeda. Bahan habis pakainya itu berbeda biayanya, hormonnya barangkali juga berbeda. Dokter Ita, itu kalau yang inseminasi buatan tadi berapa? Itu kan yang IVF ya? Nah, kalau yang itu IB? IVF. Inseminasi buatan jika dia menggunakan obat-obat hormonal juga itu akan memberikan konsekuensi biaya. Nah, rata-rata inseminasi buatan itu biayanya sekitar 10 sampai 15 juta. Jadi tergantung obat-obatan yang digunakan. Jadi berbeda sekali dengan program bayi tabung karena inseminasi buatan ini sebenarnya prosesnya hanya memproses sperma untuk dikembalikan ke rahim istri melalui namanya IUI, itu berarti intrauterine insemination. Nah, itu indikasinya juga berbeda. Spermanya harus bagus. Kalau spermanya tidak bagus tidak bisa mengikuti program. Jadi pembiayaannya kira-kira begitu. Terus mesti tanya, biaya segitu banyak itu 100% hamil atau tidak? Nah, mesti seperti itu. Angka keberhasilan. Keberhasilan. Di dunia ini angka keberhasilan program bayi tabung berkisar sekitar 30 sampai 40%. Jadi kalau ada 10 orang yang ikut program bayi tabung, 3 orang yang berhasil. Sekitar 3 sampai 4 orang dia berhasil melahirkan bayinya. Dengan catatan juga, pertambahan usia, angka kehamilan juga akan menurun. Misalnya usia ibu sudah di atas 35 tahun, barangkali tercapai 30-40% kehamilan itu susah. Apalagi misalnya dengan endometriosis yang cukup severe, jadi grade 4, nah itu tentunya berbeda situasi. Ibu yang sudah umur 40 tahun ke atas, nah, dengan endometriosis, nah barangkali angka kehamilannya bisa sekitar 5%, bahkan sulit untuk hamil. Nah, seperti itu. Makanya kuncinya adalah sedini mungkin kita mendeteksi permasalahan infertilitas ini supaya keberhasilan, pembiayaan, dan waktu untuk tercapai kehamilannya bisa dicapai. Kira-kira seperti itu. Gitu Dokter Ita. Saya mau tanya ini nih Dokter Ita nih sebentar. Dokter Ita berarti udah berpengalaman di bidang ini 30 tahun ada ya, Dok ya? Berarti aku konangan. Saya udah ketahuan tua banget ini ya. Terus selama ini menangani berapa plet yang bisa hadir itu, triplet, quadriplet atau kuartet? Ini menarik. Begini, jadi dalam program bayi tabung, triplet, quadriplet, bahkan gemeli itu sebenarnya bukan tujuan, Dokter Arlin. Jadi itu efek samping yang sebenarnya pasangan suami istri senang sekali. Aduh, sekali hamil 3. Tapi itu sebagai dokter, apalagi dokter ahli ke penyakit dalam, itu mesti mulai berpikir hamil 3, hamil 4, hamil 5 itu menimbulkan hipertensi dalam kehamilan. Kita pernah ada kehamilan sekitar 15-17 tahun yang lalu, kehamilan 5, kehamilan 4, survive semua ya? 3. Ada yang survive, ada yang harus tidak survive, maksudnya anak-anaknya ya. Tapi kalau kehamilan 3 itu ya
ya tidak sedikit. Tapi itu justru kita kelola bagaimana caranya keberhasilan itu mendapatkan kehamilan satu, ibu sehat, dan janinnya sehat. Jadi kira-kira mulai 7-8 tahun yang lalu, kami hampir tidak ketemu dengan pasien yang hamil 3. Jadi hamilnya kalaupun kembar 2. Nah, karena kita membatasi embrio yang dikembalikan itu maksimal 2. Nah, karena program simpan beku saat itu 15-20 tahun yang lalu belum berkembang. Nah, sekarang sudah berkembang pesat, jadi yang dikembalikan 1 atau 2. Jadi tujuan kehamilan, hamil 1, ibu sehat, anak sehat, nah itu menjadi tujuan, kira-kira seperti itu. Oke, tanya nih Dokter Ita nih, kalau misalnya dengan cara yang in vitro tadi, kira-kira kalau dokter bisa mengetahui ini embrio yang terjadi adalah embrio yang sehat atau embrio yang ada gangguan nanti apa trisomi atau apa misalnya betul. Gitu bisa diketahui. Nah, ini penting sekali. Ya, ini penting sekali. Jadi untuk mengetahui ada namanya teknologi pre-implantation genetic testing. Nah, satu pembiayaannya memang mahal, seperti satu program bayi tabung lagi, cukup mahal. Gitu. Tapi ini dilakukan terhadap pasien dengan indikasi tertentu. Jadi dokter ahli kebidanan, dokter ahli andrologi itu sudah mendeteksi kira-kira ini perlu kita lakukan satu pemeriksaan itu. Caranya seperti apa ya? Kita lihat salah satu sel atau salah 2 sel kita ambil untuk diperiksa. Nah, di dunia ini selain menggunakan pre-implantation genetic testing yang cukup mahal, kita juga menggunakan satu program seleksi yang sedikit lebih sederhana, yaitu embrio ini diseleksi hanya embrio yang bagus-bagus saja, jadi mengurangi kemungkinan kecacatan, tidak bisa menjadi 0% kecacatan, tapi dia dikurangi, dieliminasi dengan hanya memilih embrio yang bentuknya dan tumbuh kembangnya paling bagus, paling optimal. Atau kalau dia mencapai namanya stase atau stage tahap blastosis namanya ya, itu yang dikembalikan ke rahim ibu. Nah, itu merupakan satu proses seleksi selain kita gunakan namanya pre-implantation genetic testing. Di Indonesia sudah bisa kita lakukan dengan pembiayaan yang itu tidak cukup murah, namun itu juga ada indikasinya karena ada resikonya juga. Nanti ada yang tanya mesti supaya tahu itu laki-laki atau perempuan gimana, bisa diperiksa tidak? Belum ya? Janinnya maunya anak laki-laki atau maunya anak perempuan ya, itu salah satunya bisa kita periksa dengan pre-implantation genetic testing itu tadi. Jadi janinnya kira-kira akan jadi laki-laki atau perempuan. Kira-kira begitu. Gitu. Oh iya, udah terang benderang nih, lumayan nih. Jadi nanti kalau ada yang mau tanya ke saya, sekali, biayanya berapa, sekitar segitu dan tidak ditanggung BPJS ya dokter? Tidak boleh, ternyata BPJS itu oleh negara diputuskan tidak menangani infertilitas. Iya, satu mahal banget dari BPJS. Iya. Oke deh Dokter Ita, udah 1 jam menemani kita di dalam acara 1 jam bersama Dokter Alin, dan saya makasih banget nih Dokter Ita. Mungkin sebenarnya saya lebih suka kalau Dokter Ita live datang ke Wonosobo lagi gitu. Ayo. Yuk kita gondeser lagi gondes. Oke deh Dokter Ita, ini sebelum ditutup Dokter Ita ada yang ingin disampaikan sebagai closing statement atau apa? Ya, oke. Jadi selamat kepada pasangan suami istri yang sudah memutuskan untuk mempunyai putra, kemudian 1 tahun melakukan hubungan suami istri 2-3 kali dalam seminggu, belum terjadi kehamilan. Ayo cepat-cepat pergi kepada fasilitas kesehatan untuk mendapatkan informasi yang terbaik. Semakin dini permasalahan kita ketahui, semakin optimal penanganan akan dilakukan. Kira-kira seperti itu. Terima kasih loh. Oke, makasih banget nih Dokter Ita. Sebelum ditutup nanti saya akan setelkan beberapa lagu nih, ada Chrisye, Sakura dalam Pelukan, Faris RM dan Neno Warisman dalam Nada Kasih. Dokter Ita masih ngerti lagu ini. Firza dalam Langit 7 Widadari.
Oke, Dokter Rita, makasih banget udah mau join di kita dan Terima kasih. Next time boleh-boleh nanti kita bisa live di sini mungkin. Oke, tentu bisa dong. Iya, makasih atas waktunya. Semoga menjadi amal jariah dokter ya, karena kita ini for free, guys. Jadi saya nggak bayar waktu beliau ini mahal sekali. Senang sekali. Oke, saya tutup. Kita jaga di ruang koas ya. Oh iya, terus ngerumpi ya. Mungkin kita nanti harus repeat lagi itu reuni ulang. Iya. Oke, saya tutup. Terima kasih atas stay tune-nya di 107,3 FM dan jumpa lagi nanti di acara 1 jam bersama Dr. Alin dengan tema yang lain lagi yang tentu lebih menarik. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks, Dr. Rita.